akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Rahmawati. Saya Dini Ayu Dineksi. Saya Merelanda. Saya Tata Triani. Saya Akmal Haris. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang bagian-bagian organ pencernaan, yaitu yang pertama ada mulut, Yang kedua ada kerongkongan. Yang ketiga lambung. Yang keempat ada usus halus. Yang kelima ada usus besar. Dan yang terakhir adalah anus. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian-bagian yang ada di dalam mulut. Yang pertama ada bibir. Bibir berfungsi membantu memasukkan makanan ke dalam mulut dan menutup mulut saat mengunyah agar makanan tidak keluar. Yang kedua ada gigi seri. Gigi seri berfungsi untuk memotong atau mengiris makanan menjadi bagian yang kecil. Yang ketiga ada amandel. Amandel berfungsi untuk sebagai pertahanan tubuh terhadap kuman yang masuk melalui hidung dan mulut. Yang keempat ada lidah. Lidah berfungsi membantu mengecap rasa, mengatur makanan saat dikunyah, dan membantu menelan serta berbicara. Yang kelima ada gigi geraham. Gigi geraham berfungsi untuk menghaluskan atau mengunyah makanan agar mudah ditelan. Yang keenam atau yang terakhir ada anak lidah. Anak lidah berfungsi untuk menutup saluran hidung saat menelan agar makanan tidak masuk ke rongga hidung. Assalamualaikum teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian jaringan kerongkongan atau istilah ilmiahnya disebut dengan esofagus. Di sini yang pertama ada bagian faring, fungsinya sebagai jalur udara dari rongga hidung ke laring. Posisi kedua ada lidah. Fungsinya membantu mengatur posisi makanan saat dikunyah dan saat akan ditelan. Terus di sini bagian ketiga ada katup epiglotis. Fungsinya bertindak sebagai penutup trakea atau saluran pernapasan saat kita akan menelan makanan atau minuman. Posisi keempat ada laring. Fungsi laring mengatur aliran udara ke trakea dan paru-paru. Terus di sini posisi yang kelima ada eksofagus atau kerongkongan. Fungsinya sebagai saluran penghubung antara faring dan lambung. Posisi terakhir ada trakea, fungsinya menyalurkan udara dari laring menuju bronkus dan paru-paru. Saya akan menjelaskan fungsi-fungsi dari lambung. Yang pertama adalah esofagus atau kerongkongan. Fungsi esofagus adalah sebagai saluran yang menyangkut makanan dan cairan dari faring atau tenggorokan menuju lambung. Proses ini melibatkan gerakan peristaltik atau gerakan meremas dan mendorong. Otot-otot di dinding esofagus untuk memastikan makanan bergerak ke arah yang benar terlepas dari posisi tubuh. Yang kedua adalah dinding lambung. Dinding lambung dengan 3 lapis otot polos. Dinding lambung memiliki struktur unik yang mengandung dari 3 lapis otot polos. Berjalan secara longitudinal atau memanjang, sirkular atau melingkar, dan oblong atau menyorong di lapisan muscularis eksternal. Susunan otot lapis yang tebal yang kompleks ini memungkinkan gerakan mengaduk yang kuat dan efisien untuk mencampur makanan secara menyeluruh
dengan cairan pencernaan dan mendorong menuju ke pilorus. Yang ketiga adalah pilorus. Pilorus adalah bagian terbawah lambung yang menghubungkan lambung dengan usus halus. Pilorus memiliki otot melingkar yang kuat yang disebut filter pilorus. Yang terakhir adalah duodenum. Duodenum atau usus 12 jari adalah bagian pertama dan terpendek dari usus halus. Fungsinya adalah yang pertama, tempat pencernaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan fungsi usus halus dan usus besar. Yang keempat ada usus halus. Usus halus berfungsi memecahkan dan menyerap nutrisi dari makanan. Terus ada bagian-bagian dari usus halus. Yang pertama ada duodenum yang berfungsi untuk melanjutkan pencernaan kimiawi makanan dengan bantuan enzim dari pankreas dan empedu. Yang kedua ada jejunum. Jejunum berfungsi sebagai tempat utama terjadi penyerapan zat gizi seperti glukosa, asam amino, dan asam lemak hasil pencernaan. Terus yang terakhir ada ileum. Berfungsi melanjutkan proses penyerapan zat gizi yang belum diserap oleh jejunum. Yang kelima ada usus besar. Fungsi usus besar ialah menyerap air, membentuk dan menyimpan fases, dan sebagai tempat hidupnya bakteri baik. Ada bagian-bagian dari usus besar. Yang pertama ada usus buntu, memiliki fungsi menerima sisa makanan dari ileum. Yang kedua ada kolon ascendens, menyerap air dan mineral dari sisa makanan. Yang ketiga ada kolon trachersum, berfungsi melanjutkan proses penyerapan air, vitamin, dan garam mineral. Yang keempat ada kolon descendens, menyimpan sisa makanan yang sudah menjadi lebih padat sebelum masuk ke retum. Yang terakhir ada retum, berfungsi menyimpan fase sementara waktu sebelum dikeluarkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari usus besar. Yang pertama itu ileum, merupakan bagian terakhir dari usus halus yang berfungsi menyerap sisa nutrisi terutama vitamin B12, asam empedu, dan zat gizi lainnya. Kemudian di sini ada caecum atau yang disebut cecum, dari kantong kecil di awal usus besar, berfungsi menerima bahan makanan dari ileum dan memulai proses penyerapan air serta garam mineral. Kemudian yang ketiga ya appendix atau usus buntu, yaitu kantong kecil berbentuk seperti jari yang menempel pada cecum. Selanjutnya yang keempat ada ascending colon, yaitu usus besar naik, bagian usus besar yang naik di sisi kanan perut, menyerap air dan elektrolit dan sisa makanan. Terima transverse colon, yaitu usus besar melintang, adalah bagian usus besar yang melintang dari kanan ke kiri, melanjutkan penyerapan air dan garam serta membantu pembentukan fase atau pinjang. Yang ada descending colon atau usus besar turun, terletak di sisi kiri
perut dan menyalurkan sisa makanan ke bagian bawah usus besar. Fungsinya menyimpan sisa makanan sementara sebelum dikeluarkan. Yang selanjutnya yang ketujuh, ovoid kolon, itu bagian berbentuk huruf S, yang menghubungkan usus besar dengan rektum, berfungsi menyimpan feses hingga siap dikeluarkan. Yang selanjutnya, rektum atau rektum, bagian akhir dari usus besar, menyimpan feses sebelum proses buang air besar. Dinding rektum memiliki sensor yang memberikan sinyal ke otak saat feses sudah siap dikeluarkan. Kemudian yang terakhir, kanal atau kanal anus, bagian terakhir dari saluran pencernaan, berfungsi sebagai jalur keluarnya feses melalui anus dengan bantuan otot Schwitzer yang mengatur pembukaan dan penutupan anus. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kami. Terima kasih. Bye-bye.